Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah dari negeri Tiongkok pada era dinasti Tang. Waktu itu hiduplah seorang ahli strategi militer yang cerdas bernama Qin Shi Huang. Suatu ketika, pasukan dinasti Tang terlibat dalam pertempuran sengit melawan bangsa Turkistan di daerah perbatasan. Dalam pertempuran itu, dinasti Tang dan pasukannya terjepit dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Qin Shi Huang menyadari bahwa jika terus bertahan, seluruh pasukannya akan tewas. Oleh karena itu, ia menyusun sebuah strategi militer yang berani namun penuh risiko. Qin Shi Huang bersedia menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian musuh, sementara pasukannya melarikan diri. Dengan memancing seradu musuh mengejarnya, Qin Shi Huang berlari menjauh dari pasukannya sendiri. Dia terus berlari hingga akhirnya terkepung di sebuah jurang yang dalam. Namun dengan gagah berani, Qin Shi Huang berkata, lebih baik mengorbankan satu nyawa daripada membiarkan seluruh pasukan tewas. Dia kemudian dengan gagah berani melompat ke dalam jurang dan wafat di dalam jurang tersebut. Pasukan musuh lengah, dan ketika pasukan musuh sedang lengah, pasukan Qin Shi Huang melarikan diri dan menyelamatkan pasukannya dari kejaran musuh. Pengorbanan Qin Shi Huang demi menyelamatkan pasukannya menjadi legenda di kalangan militer Tiongkok. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar jawaban Yesus yang mungkin terdengar sedikit mengejutkan dan paradoks. Ketika orang-orang Yunani datang kepadanya, ingin melihat dia di Yerusalem, Yesus justru berkata, sesungguhnya waktu untuk Anak Manusia dimuliakan sudah tiba. Di sini, Yesus mau menunjukkan bahwa kematiannya sudah mendekat. Namun dia melihat kematian itu sebagai jalan menuju kemuliaan dan kehidupan yang lebih besar. Seperti biji gandum yang mati dan berbuah banyak, kematian Yesus menghasilkan buah kehidupan bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk segelintir orang, melainkan untuk seluruh dunia. Lalu, apa kaitannya antara keinginan orang-orang Yunani yang ingin melihat Yesus dan peristiwa kematian Yesus? Pada satu sisi, Tuhan Yesus tahu bahwa keinginan orang-orang Yunani untuk bertemu dengan dirinya itu sesungguhnya menyiratkan pertumbuhan iman yang sudah dan telah sedang terjadi di kalangan bangsa-bangsa non-Yahudi. Mereka telah mendengar tentang perbuatan-perbuatan mujizat yang telah dikerjakannya, dan sekarang mereka ingin melihat dan percaya kepadanya. Namun pada saat yang sama, Yesus juga tahu bahwa orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat pasti akan semakin dengki dan iri karena dia telah berhasil menarik banyak orang, bahkan orang-orang asing di luar Palestina, untuk percaya kepadanya bahwa ia adalah sungguh Mesias, Putra Allah yang hidup. Dan konsekuensi logis dari kedengkian ini sudah jelas bagi Yesus. Mereka akan menyiksa dan menyalibkannya di puncak Golgota. Saudara-saudari dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan, inilah sebenarnya paradoks dari Injil. Kematian menjadi jalan menuju kehidupan kekal. Kematian Yesus di kayu salib merupakan keputusan yang sulit baginya. Namun itu sungguh selaras dengan kehendak Bapa dan menjadi titik balik dalam sejarah keselamatan manusia. Melalui pengorbanannya yang tak ternilai harganya, Yesus membuka pintu keselamatan dan kehidupan kekal
bagi semua orang yang percaya kepadanya. Keselamatan Yesus telah membawa penebusan bagi banyak orang. Kematian satu orang telah menyelamatkan banyak jiwa. Di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa di balik penderitaan ada makna. Di balik derayan air mata ada mentari baru pemberi harapan. Dan di balik kematian ada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, janganlah takut untuk berhadapan dengan penderitaan dan kematian, meskipun kita tidak pernah mencarinya. Namun, ketika penderitaan dan kematian berada di ambang pintu kita, maka kita hendaknya berani belajar dari peristiwa salib Tuhan di puncak Golgota, yang telah membuktikan bahwa tidak ada penderitaan yang tanpa akhir dan tidak ada salib yang tanpa kebangkitan. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, marilah kita mengikuti teladan Yesus yang tersalib, agar kita pun rela mati dalam hidup kita, berani menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari, dan mengikuti Dia dalam pengorbanan dan kesetiaan. Jika ini mampu kita lakukan, maka kita pun menjadi pribadi-pribadi yang heroik di zaman modern ini. Tuhan memberkati kita.